nggak mau berperang di jalan Allah. Kami loh, kondisinya sekarang ini sedang dijajah, kami sedang diintimidasi, kami sedang diusir dari negeri kami yang kami tempati. Masa nggak mau perang? Oh, itu dijajah, diintimidasi, akhirnya kemudian mereka harus mengadu kepada nabinya, ini harus melawan, sampai seperti itu. Tapi kan nyatanya ketika disajikan perang malah pada berbalik. Kronologinya seperti apa? Ternyata hanya nggak cocok sama pemimpinnya. Kronologinya itu sampai nggak mau perang itu nggak cocok sama pemimpin. Akhirnya ketika Nabi ini mengajukan kepada Allah agar disajikan perang, lalu kemudian disajikan perang betul, akhirnya disampaikan kepada masyarakat Fir'aun. Katanya, qala in apa? Allah alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Sama Allah di ACC. Kata Allah, kalian disajikan perang, nanti yang menjadi pemimpin namanya Talut. Akhirnya mereka nggak percaya, masa Talut yang jadi pemimpin? Orangnya orang kampungan, kemudian nggak punya duit, kan mereka nggak terima. Qala innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Jawabnya mereka apa? Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minan. Mestinya kami yang paling layak untuk memimpin perang ini. Masalahnya Talut ini nggak punya duit, nggak punya harta. Akhirnya dijawab oleh Allah, qala innallaha astafahu wa zadahu fil ilmi wastatam fil ilmi wa zadahu wastatam fil ilmi wal jism. Kata Allah, ini Talut itu kenapa kok dipilih menjadi pemimpin? Masalahnya Talut ini ahli ilmu di dalam strategi perang. Lalu kemudian fisiknya dia kuat karena orang kampung-kampung itu biasa angkat angin. Nah, ternyata dia ini orang yang berfisik kuat, lalu kemudian ahli strategi. Meskipun nggak punya duit, tapi kalau perang kan tidak berbicara duit kalau hanya menjadi pemimpin. Kalau pemimpin mungkin hanya mengatur, kemudian dia piawai, kemudian apa ahli politik itu yang pentingnya. Pilih wazadahu pilih wastotam pilih waljism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, untuk urusan siapa yang memimpin itu apa kata Allah? Allah itu sah-sah saja memberikan kepemimpinan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi mereka nggak yakin. Apa memang buktinya kalau Talut ini memang dipilih oleh Allah? Akhirnya harus Allah mendatangkan bukti. Apa buktinya? Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka ali Musa wa ali Harun tahmilul malaika. Bukti bahwasanya Talut ini adalah orang yang dipilih oleh Allah adalah nanti ketika kita mau berangkat persiapan mau perang, Allah akan mendatangkan tabut. Apa itu tabut? Tabut itu adalah bukti yang di dalamnya ada peninggalan-peninggalannya Nabi Musa sama Nabi Harun. Loh kok bisa ada petinya, ada peti peninggalan Nabi Musa Nabi Harun bisa datang? Tahmilul malaika, karena yang membawa langsung malaikat, sebagai bukti bahwasanya Talut itu memang pimpinan yang ditetapkan oleh Allah. Karena ini kan Bani Israil. Akhirnya ketika perang lalu kemudian peti itu datang, dibuka, isinya adalah peninggalannya Nabi Musa sama Nabi Harun, mereka langsung merasa mantap, menang. Kenapa kok menang? Ada peninggalannya Nabi Musa sama Nabi Harun. Ini ada tanda-tanda dari awal kalau bakalan menang. Biasanya kita kan juga gitu ya, ketika mau melakukan sesuatu, tahu-tahu ada apa ya, yang di zaman dulu ada ketemu, akhirnya jadi mantap. Nah, gampangan lah di zaman dulu, kan zamannya waktu awal-awal Indonesia ini menang, waktu masih di Ponorogo, waktu apa ya meninggal. Ini tahu-tahu bisa muncul di tengah-tengah kita. Oh, ini mungkin isyarat kalau kita kan menang. Jadi bisa sampai begitu.
bahwasannya Bani Israil itu ketika perang nanti akan menang, ya Allah datangkan lagi peninggalannya Nabi Musa sama peninggalan Nabi Harun dibawa oleh malaikat. Akhirnya mereka yakin bahwasanya perang dipimpin Talut itu bakalan menang. Dan nanti kan ceritanya menang betulan. Meskipun mereka harus yang awalnya jumlahnya kisaran sekitar puluhan ribu, 50 ribu, tahu-tahu hanya sisa 4.500. Berhadapan dengan 70 ribu. Ternyata 4.500 berhadapan dengan 70 ribu bisa menang. Kenapa kok bisa? Karena mereka hanya sebelum perang mereka bilang begini, Rabbana tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong teguhkan telapak kaki kami dan menangkan kami mengalahkan orang kafir. Itu. Satu, mereka punya keyakinan dengan mengatakan kami fi'atin qalilatin wa laqad fi'atan katsiratan bi'illah. Banyak sekali kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Makanya kalau di medan perang itu ya. Kalau ada perang dengan tengok ini satu kelompok dikeroyok dengan sekian banyak kelompok, pasukannya gede-gede, besar-besar, peralatannya lebih lengkap. Kalau ini keyakinannya tinggi, bisa menang. Bisa menang. Nah, kalau punya keyakinan bahwasanya apa? Apalagi ada tanda-tanda misalnya bukti bahwasanya pertolongan Yusuf itu akan ada, akan muncul. Misalnya ya kalau di zaman akhir kita ini sebagai umat Islam meyakini bahwasanya Yusuf itu akan datang dengan ditandai munculnya Imam Mahdi. Belum Imam Mahdi tidak muncul, itu berarti pertanda bahwasanya kita akan menang. Wah, itu tambah yakin lagi. Nah, di zaman Nabi Muhammad ada kayak begitu. Mereka itu ingin perang, tapi anehnya setelah disyariatkan perang malah nggak mau berangkat. Padahal kan enak, waktu belum disyariatkan perang tugasnya hanya mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini kan enak mananya. Ya, itulah kalau kita belum berada di tempat yang harus menjalankan itu, ya sudah hari-hari tugasnya menjalankan sholat, jalankan. Punya rezeki yang harus mengeluarkan zakat, keluarkan. Nanti kalau memang ada syariat anjuran untuk berjihad, ya pantang mundur. Tapi kalau nggak ada, ya sudah jangan cari masalah. Oh, nggak ada. Tapi kalau ada, jangan sampai mundur. Ini solusi yang harus dilakukan. Malah ketika disyariatkan perang, malah mereka takutnya kepada manusia itu sama seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih dahsyat lagi kepada Allah. Nah, jawab Muhammad kayak begini. Lalu kemudian qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Wahai Rabb kami, kenapa kamu mengajukan kepada kami perang? Karena dulu dia yang kepingin. Lalu kemudian laula akhbartana ila ajalin qarib. Cobalah kasih tempo sedikit lagi, jangan sekarang perang. Sampai itu minta dikasih tempo. Oh, ya Allah jangan sekarang lah perangnya, kasih jeda lagi. Akhirnya suruh jawab begini, kul matakut dunya, jawab aja Muhammad, kesenangan dunia itu cuma sebentar, sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Sudahlah, urusan jihad ini urusan akhirat. Urusan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang takut kepada Allah. Nanti enak kalaupun mati, pasti kamu tidak akan dizalimi. Tidak akan dizalimi. Bahwasanya pekerjaan kecil yang kamu lakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah itu akan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Enggak akan dizalimi. Dan sampai seperti itu. Lalu kemudian diingatkan pada yang berikutnya, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyaddadah. Untuk apa juga kalau harus berpangku tangan? Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, toh nanti pada saat waktunya kalian juga akan yang dijumpai sama yang namanya kematian. Ya. Makanya saya tidak berani Pak mau berangkat perang. Nanti kalau perang malah mati. Memangnya kalau pakai tangan bisa hidup? Kan enggak juga.
Dan saya kan banyak contohnya sudah, banyak sekali contohnya orang yang jihad pulang aman-aman saja, orang yang di rumah malah meninggal. Kan banyak kejadiannya. Ini berangkat berjihad, yang ini nggak berangkat berjihad takut mati, malah yang berangkat berjihad pulang udah gak jumpa lagi dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, katanya tetangganya sudah meninggal. Yang berjihad pulang dalam keadaan hidup, tapi tetangganya malah sudah nggak ada yang nggak ikut jihad. Aina ma'atakum yudrikumul maut. Bahkan Allah bilang walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahkan meskipun kata Allah kalian itu berada di benteng-benteng yang kokoh itu, sampai bikin terowongan bawah tanah, bikin bunker biar gak mati. Nanti malah mati, bisa jadi mati desak-desakan karena bisa oksigen. Jangan-jangan kemudian apa? Oksigennya habis, energi tidak bisa masuk ke sana, malah mati semua di dalam. Memungkinkan justru kalian itu meskipun mau berada di benteng-benteng yang kokoh, tidak mau berjihad, malah bisa mati. Aina ma'atakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bisa jadi malah ini yang terjadi. Orang menghindar biar gak mati, lari ke bunker. Justru di bunker itu malah mati berdesak-desakan. Ada juga bisa jadi mati karena kehabisan oksigen. Gimana pasokan listrik mati, oksigen tidak bisa masuk ke sana. Nah, akhirnya jutaan orang yang ada di dalam bunker bisa saja mati. Makanya sampai bahasanya kamu itu mau kemana sih? Kalian berada di mana saja itu pasti akan disusun sama yang namanya kematian, meskipun kalian itu berada